Halo Genjoters, selamat datang kembali di Storyline. Gimana kabarnya? Sukses dapetin doi? Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dengan judul Killing Me Softly. Kalau kalian sudah nonton video saya sebelum-sebelumnya yang berjudul Unfaithful, hampir-hampir sama lah konsepnya. Intinya film ini menceritakan seorang wanita yang berselingkuh bahkan melakukan pergenjotan dengan pria lain. Kalau Unfaithful mah kan si pelakornya teh dibunuh. Kalau di sini diapain ya? Oh ya, for your information, selain merekap film ini, saya juga sekalian mereaksikan film ini juga gitu. Jadi saya nggak akan terlalu ngebawa serius pembawaannya, karena kalau serius-serius nanti kamu semua baper gitu coy. Enggak sih, yang cowok kalian semua kalau baper fix gay. Tapi sebelum dimulai, saya sarankan untuk kalian semua resapi jalan ceritanya. Pokoknya fokus dan teliti aja deh nontonnya. Kalau nggak fokus, dijamin kalian akan liar karena di sini cukup banyak karakter yang sangkut menyangkut gitu. Jadi fokus aja, oke? Di awal film ditampakkan beberapa orang yang sedang mendaki gunung bersalju, tapi entah kenapa, mungkin karena ada kesalahan, besi untuk menahan tubuh mereka pun copot dan para pendaki itu pun terjatuh dan digeledag. Scene pun berganti kepada sepasang kekasih yang belum menikah tetapi sudah kawin. Mereka sibuk untuk pergi bekerja. Seekor prianya bernama Jack dan betinanya bernama Alice. Mereka pun pergi bekerja. Saat Alice berjalan sendirian dan memencet tombol menunggu di zebra cross, lengannya pun menyentuh lengan seorang pria yang hendak memencet tombol tersebut pula. Si Alice diam-diam melirik-lirik dan menatap pria itu yang makin lama makin menjauh. Setelah pulang bekerja, si Alice bertemu dengan pria ini lagi. Mereka pun saling tatap-tatapan dan tersenyum. Lalu Alice pun diajak naik mobil olehnya. Nih ya, entah kenapa orang-orang luar itu gampang banget anjing ngegaetnya cewek teh. Aing mah anak tetangga ge hese anjim. Di jalan mereka pun berkenalan, tetapi si cowok ini belum ngasih tahu namanya. Saat sampai rumah, Alice pun masuk dan nying persetan dengan dolar kuning. Pria ini pun langsung mendekap Alice dan menciumnya dan mereka pun langsung bergenjotan. Goblok banget si Alice, gimana kalau pasangannya tahu coba bikin bulu kanjut berdiri bangke. Setelah nikmat, pria itu pun langsung nyuruh Alice buat balik lagi besok. Si Alice nolak karena masih mikirin perasaan cowoknya di rumah. Keesokan harinya, saat ia berjalan, ia pun menemukan buku tentang si pria tadi. Ternyata pria tadi adalah seorang pendaki dan bernama Adam. Si Alice pun OTW ke rumah si Adam dengan keadaan sange. Ia pun sampai dan menemui Adam dan mereka pun bergenjotan kembali. Setelah selesai, Adam pun menceritakan perihal dirinya yang menyelamatkan teman-teman saat mendaki di gunung es. Si Alice pun cuma ngangguk-ngangguk aja. Lalu Alice pun hendak pulang dan memakai kancutnya, tapi si Adam tidak memperbolehkannya. Malamnya, saat si Jack alias cowoknya ini bersantai, si Alice langsung bilang bahwa ia akan meninggalkannya. Si Alice sambil nangis bercerita bahwa ia bertemu seseorang dan langsung bergenjotan bersama. Sontak si Jack kaget dan marah-marah sampai meja pun ia balikan karena emosi. Tanpa pikir panjang, si Alice pun langsung cabut dari rumah si Jack dan pergi ke rumah si Adam. Saat sampai rumahnya, ternyata ada wanita yang membukakan pintunya dan ternyata ia adalah adik si Adam yang bernama Deborah. Alice pun masuk, mereka pun mengobrol perihal si Adam. Lalu Alice pun meminta alamat rumah aslinya si Adam. Ia pun langsung OTW ke rumahnya. Saat ia mengetuk pintunya, tak ada seorang pun yang membukakan pintu. Alice pun langsung menunggu di luar. Tiba-tiba si Adam datang dan langsung nyium dan menggerayangi si Alice. Ini anjir, Udin Petot ini mah udara dingin pengen. Pagi harinya, saat Alice menemui Adam, ternyata Adam kedatangan tamu. Ia adalah Joanna yang akan mewawancarai si Adam. Lalu Alice pun pergi untuk bekerja. Saat enak-enak lagi mesra-mesraan, si Joanna cuman kasihan woy, si Joanna cuman jadi bagong conge. Singkat cerita, si Alice menemui teman dekatnya dan bercerita mengenai ia yang meninggalkan Jack dan jadian sama si Adam. Temannya ini bilang bahwa si Alice benar-benar gak punya perasaan. Mereka pun langsung cabut. Saat enak-enak ngobrol, si Alice dijambret sama abang-abang. Kebetulan ada si Adam dan langsung ngejar si abang-abang itu. Lalu si Adam langsung menggablok si abang itu dan mendagor-dagorkan sirahnya ke pintu wartel. Mereka pun langsung ciuman penuh nafsu. Si Adam pun langsung ngajak nikah si Alice di tempat itu juga. Singkat cerita, saat si Alice hendak pergi bersama Adam, ia mendapatkan sebuah surat yang isinya, "Pakai otak lo Alice, lo tahu gak siapa si Adam, ha?" Adam pun langsung bilang bahwa itu cuma orang yang nakut-nakutin doang dan mereka akhirnya tidak memperdulikan surat itu. Akhirnya, si Alice dan Adam menikah. Alice diajak ke sebuah tempat oleh Adam. Saat bersiap-siap ganti baju, si Adam pun memfoto si Alice saat bugil dengan background malaikat lagi nunduk. Lalu mereka pun OTW ke tempat tujuan untuk bulan madu TJ. Tempatnya agak lumayan jauh dan harus mendaki-daki terlebih dahulu. Saat sampai di tempat, mereka pun bersetubuh.
lagi. Goblok memang. Singkat cerita, saat ia pulang dari kerjanya, ia membeli sebuah artikel pendakian Adam bersama seseorang bernama Joanna Noble. Lalu si Ellis telah sampai di rumah dan ia mendapatkan sebuah surat lagi. Isi suratnya yaitu itu adalah kesalahan besar karena Sia telah menikahinya. Si Ellis kaget dan langsung nelpon Jack. Ia mungkin mengira itu Jack, dan yang ngangkat teleponnya adalah si teman dekatnya tadi. Ia bilang kalau dia dan si Jack telah bersama dan tinggal bersama. Karena si Adam minta buru-buru untuk mandi, ia pun langsung menutup teleponnya. Malamnya, ia pergi bersama Adam ke pesta. Karena si Adam ketemu banyak teman-temannya, si Ellis jadi dianggurin dan dia akhirnya pergi untuk touch up. Lalu datanglah adiknya si Adam alias Deborah. Ia memberikan sebuah kalung untuk Ellis dan mereka pun menikmati pestanya dengan meriah. Keesokannya, saat Ellis rapat, ia mendapatkan kabar dari sebuah artikel Joanna tulis. Ingat kan si Joanna yang tadi ngewawancara si Adam? Nah, si Joanna ini ceritanya dapat surat dari seseorang yang nggak tahu siapa. Si Joanna langsung ngelapor ke si Ellis. Isi suratnya itu katanya si Adam udah memperkosa si penulis dan Joanna harus melaporkannya. Lalu si Ellis pun jadi nggak karuan dan mempercayai surat itu. Ia pun langsung pergi ke suatu tempat. Mamam yang selingkuh diselingkuhin sih ya lebok. Ia pun ketemuan dengan Joanna dan membicarakan hal itu. Saat mereka berdiskusi, ada sebuah puntung udun Magnum Blue yang masih menyala. Di rumah, ia menemukan beberapa surat dari mantannya si Adam yang bernama Adele. Isi surat dari Adele ini adalah sebuah perpisahan dengan Adam. Saat enak-enak baca, Adam pun pulang dan si Ellis langsung buru-buru menutup lemarinya. Ia pun langsung memeluk Adam agar tidak curiga. Keesokannya, Ellis canggung kepada Adam. Akhirnya, si Adam diam-diam tahu apa yang sedang Ellis lakukan. Ia bertanya kepada Ellis dengan apa yang ia lakukan belakangan ini. Si Ellis langsung bertanya kepada Adam, apakah benar ia memperkosa seorang wanita? Ia menjawab, tentu saja tidaklah. Lalu datanglah temannya si Adam dan mereka pun pergi. Lalu setelah mereka pergi, Ellis menemukan sebuah surat lagi. Dengan gak enak hati, ia pun pergi ke sebuah rumah. Ya, rumah tersebut adalah salah satu mantannya si Adam yang bernama Adele itu, yang semalam suratnya dibacain si Ellis itu tadi. Tetapi yang membukanya adalah ibunya Adele. Mereka pun bercerita mengenai Adele. Ternyata Adele telah menghilang semenjak jadian sama si Adam. Ellis pun makin gak enak hati kalau si Adam bukan tukang merkosa cewek doang, bahkan ia pun menjadi pembunuh juga. Ellis mengambil sebuah foto si Adele yang lagi bugil dan backgroundnya sama persis, yaitu malaikat yang lagi tungkul sama seperti foto si Ellis itu. Lalu Ellis pun langsung pergi dari rumah Adele. Saat malam hari, ia pun melihat fotonya yang sama persis seperti foto si Adele. Ia pun ketakutan karena si Adam adalah seorang pembunuh. Lalu saat ia melihat ke arah belakang, si Adam lagi sebat dan langsung mendekatinya. Si Adam pun mengikat kedua lengan dan kaki Ellis. Ia langsung marah-marah dengan apa yang dilakukan Ellis belakangan ini, seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu si Ellis pun memohon untuk dibuka karena kebelet pengen pipis. Setelah diperbolehkan untuk pipis, si Ellis pun langsung kabur dari rumah itu dan si Adam pun mengejarnya. Ellis pun pergi ke kantor polisi dan melakukan interogasi. Ia bilang bahwa suaminya adalah seorang pembunuh. Tapi karena dengan bukti yang sangat tidak kuat, polisi itu pun tidak memperdulikannya. Bahkan si polisi itu membuka tirai ruangan sebelahnya yang isinya adalah Adam, yang lagi melapor bahwa ia kehilangan istrinya. Ellis pun langsung pergi ke rumah si Deborah, adiknya si Adam, dan menceritakan semua kejadian itu. Adiknya pun mempercayainya dan langsung bergegas pergi ke tempat yang dimana Adele dan Ellis difoto. Lalu di jalan, si Deborah pun jujur bahwa ia sebenarnya tahu kekerasan yang dilakukan oleh kakaknya itu. Tapi ia berusaha menutupinya dan bersyukur bahwa si Ellis selamat. Setelah sampai di tempat, mereka pun menggali untuk mencari mayat si Adele. Akhirnya, si Ellis menemukan mayatnya itu dan menemukan kalung yang sama persis dengan kalung yang diberikan oleh Deborah kepadanya. Ellis pun langsung curiga kepada Deborah dan mereka pun akhirnya ribut. Di tengah-tengah pertengkaran, si Deborah bilang bahwa Adam cuma punya milik gue anjim. Dan semua surat yang Alice terima itu semuanya dari si Deborah. Dan lu semua jangan macam-macam sama pergenjotan terbaik gue alias si Adam. Ellis pun hendak dibacok oleh Deborah. Beruntung ada si Adam dan Adam pun bilang bahwa dirinya gak pernah menjadi milik si Deborah. Karena waktu bergenjotan sama dia dulu itu masih anak-anak dan enggak serius. Lalu Deborah pun hendak membacoknya dari belakang. Ellis pun langsung menembaknya hingga ia tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, si Deborah akhirnya diangkut karena sudah modar. Dan film pun akhirnya tamat coy.
Jadi begitulah ending dari film Killing Me Softly. Pusing nggak? Saya harap enggak, karena nggak terlalu musingkan karena sirah kalian juga sih. Intinya ya gitu, ternyata yang selama ini ngebunuh-bunuh mantan-mantannya si Adam itu ya adiknya si Adam sendiri. Karena si Deborah ini punya perasaan sama si Adam sejak kecil. Entah kenapa punya perasaan ke kakaknya sendiri, anjim, goblok bener. Jadi akhirnya dia itu mau niatan ngebunuh si Ellis, tapi akhirnya gagal karena si Ellis ya belum waktunya mati. Jadi begitulah ending dari film ini, cukup gampang ya. Coba deh kalau kalian pikir film ini tuh jadi tayangan Indosiar, pasti si Ellis ini kena azab karena selingkuh dan endingnya balikan lagi sama si Jack. Pasti gitu deh. Kalau enggak, mayatnya si Deborah kegiling di galian semen atau dihantam meteoroid gitu, anjim. Ya udah deh, kalau kalian suka sama video ini silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya dan tinggalkan komentar juga untuk request film selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay on Genjroters and see you on the next video. Yang gak subscribe burut.